Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita pada pagi ini kita bersama-sama sedang merayakan sebuah kemenangan besar setelah selama sebulan kita berjuang dengan penuh semangat, niat yang ikhlas menjalankan segala ketentuan sesuai dengan syariat dan istiqomah untuk tidak melakukan pelanggaran sedikitpun. Kemenangan ini sangat wajar kita rayakan, sebab kemenangan ini tidak sekedar lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri, bukan sekedar lulus diterima menjadi pegawai negeri, dan bukan naik pangkat atau jabatan. Pagi ini bagi mereka yang lulus, selain disiapkan pahala yang melimpah, juga gelar yang luar biasa, yaitu sebagai muttaqin, gelar orang-orang yang bertakwa. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat salat, tentu ada target dan tujuannya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji, semua memiliki target dan tujuan yang jelas dan spesifik. Sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas, tujuan dan target pelaksanaan puasa di bulan Ramadan adalah lahirnya manusia-manusia yang bertakwa. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa di antara yang hadir di tempat ini, banyak di antaranya yang telah lulus dan berhak menyandang gelar takwa. Melalui wisuda pagi hari ini, yaitu sholat Idul Fitri yang digelar di Tanah Lapang. Dalam wisuda yang khusus dan istimewa ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut satu persatu siapa saja yang dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar takwa. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala
yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 133 135. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Menurut ayat tersebut, setidak-tidaknya orang menyandang gelar takwa itu memiliki 4 ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki kecerdasan finansial, yaitu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kedua, memiliki kecerdasan emosi, yaitu bisa menahan amarahnya. Ketiga, memiliki kecerdasan sosial, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah memiliki kecerdasan spiritual, yaitu apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, yang pertama, kecerdasan finansial. Orang yang bertakwa, yang memiliki kecerdasan finansial itu tidak sekedar pandai mencari uang, tidak sekedar pandai mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan definisi yang gamblang tentang orang yang memiliki kecerdasan finansial, yang disebut al-ghina. Orang yang cerdas finansial itu bukanlah mereka yang sekedar memiliki harta yang banyak, tetapi al-ghina itu adalah mereka yang kaya jiwa. Hadis riwayat Bukhari. Bukan disebut cerdas finansial orang yang memiliki harta banyak tapi kikir dan pelit. Buat apa mengumpul-ngumpulkan harta kalau tidak dibelanjakan di jalan Allah? Buat apa menimbun-nimbun harta kalau tidak disedekahkan? Harta dalam pandangan orang yang kikir adalah segala-galanya. Harta dikira dapat mengekalkan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang memiliki pandangan picik seperti ini. Allah berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah allati jama'a malahu wa attadah yahsabu anna malahu akhradah kalla la yumbalanna fil hutamah." Celakalah bagi pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilempar ke dalam neraka.
khutamah. Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai 4. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, tidak termasuk cerdas finansial, orang yang kaya tapi serakah, meskipun kaya tapi jiwanya miskin, sekalipun kaya tapi masih menginginkan harta orang lain, meskipun hartanya tak terbilang tapi merasa belum cukup. Perhatikan, para koruptor itu bukanlah orang-orang miskin, bukan orang yang tak punya duit. Mereka punya rumah besar, mobil mewah, dan harta melimpah. Tapi karena sedekah, serakah, karena serakah, mereka masih saja tega merampok harta negara. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawta'lamun, summa kalla sawta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma yaqin, latarawunna jahim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di tengah jutaan rakyat miskin masih banyak para pejabat yang suka memamerkan harta kekayaan hasil korupsi. Hilang pada diri mereka rasa takut kepada Allah, lah lenyap pada diri mereka kekhawatiran terhadap yaumul hisab, hari pembalasan. Sesungguhnya keadaan ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, akan datang bagi manusia suatu zaman pada saat orang tidak lagi peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Pejabat tinggi korupsi besar-besaran, pejabat rendah korupsi rendah. Yang jadi korban adalah rakyat kebanyakan. Kekayaan negara yang begitu melimpah hanya dinikmati segolongan kecil saja, sementara rakyat kebanyakan harus rela hidup dalam kemiskinan. Untuk itu kita tidak boleh membiarkan keadaan ini terus terjadi. Kita harus berjuang dengan cara mencerdaskan masyarakat, terutama para pejabat kita. Kita ajari mereka agar memiliki kecerdasan finansial sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita berdirinya negara Indonesia itu dapat terlaksana. Negara yang adil, makmur, sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hidup di zaman sekarang ini memang berat. Semua serba uang. Mau melahirkan harus mengeluarkan uang. Mau makan, mau sekolah, bahkan untuk ke WC juga harus mengeluarkan uang. Apalagi kalau sakit, mati pun harus mengeluarkan uang. Kondisi seperti itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Pada akhir zaman, kelak manusia harus menyediakan harta. Manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. Ada riwayat atau broni. Memang dengan harta yang cukup kita bisa memelihara harga diri dari meminta-minta, dan kita bisa memohon, dan kita bisa menolong orang lain. Dengan harta yang cukup kita bisa makan dan minum yang halal dan thayyib. Kita bisa bersedekah dan juga kita bisa menjalankan ibadah haji. Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
Wa'amur, alangkah bagusnya harta yang baik di tangan orang-orang yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Melalui hadis tersebut, Rasulullah Muhammad SAW menginginkan kaum muslimin cerdas finansial, dalam arti mereka dapat menguasai harta dan dapat pula membelanjakannya dengan sebaik-baiknya. Harta dimanfaatkan untuk membantu orang yang memerlukan, fakir miskin, yatim piatu, anak-anak yang memerlukan biaya sekolah, orang yang lanjut usia, orang-orang sakit yang tak memiliki biaya berobat. Harta yang cukup dapat digunakan untuk kebaikan umat, kemaslahatan umat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Ciri kedua orang yang bertakwa adalah wal kadzibina ghaidha, yaitu orang-orang yang bisa menahan diri ketika marah, bisa menahan diri ketika emosi. Kalau boleh mengambil istilah sekarang, yaitu orang yang memiliki kecerdasan emosi. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, orang hanya mengenal satu jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan intelijensi atau dikenal dengan IQ. Pada saat itu, keberhasilan dan keberuntungan orang hanya ditentukan oleh seberapa tinggi IQ-nya. Semakin tinggi IQ seseorang, kemungkinan berhasilnya sangat besar. Itulah sebabnya semua lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, dan lembaga bisnis melakukan tes IQ dalam penerimaan siswa, pegawai ataupun karyawan. Namun teori yang dibanggakan itu runtuh setelah melalui serangkaian penelitian bahwa IQ bukan segala-galanya. Bahkan IQ menurut hasil penelitian itu hanya menyumbang 15% saja tingkat keberhasilan seseorang. Yang mengejutkan justru IQ emotional quotient yang menjadi faktor penentu sekitar 60% sampai 85% faktor kesuksesan. Ternyata faktor kesabaran, faktor keuletan, faktor kegigihan, istiqomah, disiplin, dan tidak mudah marah, tidak mudah emosi merupakan kunci keberhasilan manusia dalam membangun kesuksesan. Betapa banyak orang yang pintar, yang nilai akademisinya selalu di atas, IQ-nya di atas rata-rata, tapi dalam hidupnya menemui kegagalan. 14 abad yang lalu dalam Al-Quran telah mengenalkan teori dan juga tokoh-tokohnya, yaitu Nabi Yusuf, contoh terbaik manusia yang paling cerdas emosinya. Kisah Nabi Yusuf ini bahkan diakui oleh Al-Quran sebagai ahsanul qasasi, yaitu cerita terbaik sebaik-baik kisah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang sangat cerdas emosinya. Diceritakan suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW bersama-sama sahabat-sahabat lainnya sedang berada di masjid. Tiba-tiba datang seorang badui, lalu dengan seenaknya kencing di tengah masjid. Para sahabat marah, emosi, hampir memburu dan memukulnya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW segera mencegahnya. Ketika kejadian itu selesai, Rasulullah menjelaskan, seandainya saat orang Badui di tengah kencing tadi kamu buru, kamu pukul, maka air kencingnya akan mengenai semua lantai masjid. Tidak cukup satu ember untuk membersihkannya. Dengan sedikit sabar menahan emosi, maka seember air cukup untuk membersihkannya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kesabaran
dan kekuatan menahan emosi. Itulah yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW selama kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, puasa itu perisai, maka pada hari puasa janganlah kamu mengumbar perkataan kotor, jangan pula menjerit-jerit. Jika dicaci atau diganggu orang, hendaklah kamu mengucapkan, ini soimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan disebut bulan kesabaran karena di dalamnya kita digembleng mentalnya untuk sabar, sabar, sabar. Sabar ketika lapar, sabar ketika haus, sabar tidak mengucapkan kata-kata kotor dan jorok. Sebulan penuh kita diajari untuk bersabar, tidak marah, tidak membenci, dan tidak kecewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita harus memiliki kecerdasan emosi sebagai ciri orang bertakwa. Sebagai suami, kita harus pandai memimpin istri dan anak-anak. Kita harus sabar, mau mendengar, tahu perasaan orang lain, menghargai, memberi apresiasi, mau meminta maaf dan mudah memaafkan, serta tidak pelit mengucapkan terima kasih. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Ciri ketiga orang yang bertakwa adalah memiliki kecerdasan sosial. Wal afina anin nas, yaitu orang yang mudah memaafkan, tidak mudah hidup bermasyarakat. Ada 1001 masalah yang selalu menyertai kehidupan bersama. Di dalamnya tidak jarang beredar fitnah, gunjingan, ghibah, namimah, sampai adu domba. Orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial tidak lari dari situasi ini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang lebih besar pahalanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Jadi senjata utama bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial adalah memaafkan, ya bahasa Jawanya sugih ngapura, ya jembar dadanya. Dengan memaafkan, hati menjadi lapang, pikiran menjadi tenang, ibadah menjadi khusyuk. Sebaliknya, orang yang sulit memaafkan orang lain, dadanya menjadi sempit, hatinya dipenuhi rasa dendam, dan pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam. Ada sesal, marah, dendam, kecewa, dan sakit hati menggumpal menjadi penyakit jiwa yang tidak ada obatnya. Memaafkan merupakan cara yang paling manjur untuk membebaskan manusia dari semua penyakit tersebut. Orang yang mudah memaafkan mentalnya sehat dan pikirannya jernih. Mari kami mengajak kepada saudara-saudara semua untuk membuka pintu maaf kepada orang lain tanpa diminta. Mari kita maafkan anak-anak kita, suami istri kita, saudara kita, teman sekantor atau sekerja kita, kerabat dekat dan kerabat jauh. Tak lupa sembari memberi maaf, kita doakan atas kebaikan mereka. Semoga diberi kesehatan, kesuksesan, kemuliaan, keberkahan, rahmat dan hidayah oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, terakhir kecerdasan spiritual. Allah berfirman, wa idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Apabila berbuat kesalahan atau mendolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu meminta ampun.
Ciri keempat orang yang bertakwa yaitu memiliki kecerdasan spiritual. Orang yang memiliki kecerdasan ini selalu merasa diintai Allah, diperhatikan Allah, diawasi oleh Allah. Allah telah memasang CCTV di mana-mana. Tidak ada ruang di dunia ini yang lepas dari CCTV Allah. Sehingga tidak ada satu perbuatan sekecil apapun tanpa pantauan Allah. Semuanya terawasi dan terekam dengan baik oleh Allah. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, yaitu benda terkecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Kaum muslimin yang berbahagia, muraqabah, merasa selalu diawasi Allah, merasa selalu diperhatikan Allah, merasa selalu dilihat Allah, merupakan esensi dari kecerdasan spiritual. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual sejenis ini akan senantiasa berada dalam kebaikan, sebab mereka berusaha untuk tampil sebaik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ingin terpantau oleh Allah dalam keadaan berbuat dosa. Orang yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah berusaha menghindari yang terlarang. Jika suatu saat berbuat dosa, ia segera mengingat Allah, lalu bersegera bertobat meminta ampun. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat, dan Allah menyukai orang-orang yang menunjukkan diri. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari di akhir khutbah ini kita berdoa, munajat, mohon kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.